Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Putri Oktaviana dengan NIM 233141107 dari PGMI 2C yang akan membahas materi tentang teori behaviorisme dalam bimbingan konseling. Materi yang akan saya bahas nanti ada 5. Yang pertama, pengertian teori konseling pendekatan behavioral. Yang kedua, sejarah konseling behavioral. Yang ketiga, karakteristik teori behavioral. Yang keempat, metode-metode behavioral. Yang kelima, kelebihan kekurangan teori behavioral. Yang pertama yaitu pengertian teori behavioral, yaitu suatu teori yang berasal dari aliran psikologi behaviorisme yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Pendekatan konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan pada perilaku yang tampak setiap aktivitas dari individu yang dapat diamati. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori behavioral merupakan salah satu teknik terapi dalam konseling yang berlandaskan pada teori belajar yang berfokus pada tingkah laku individu, serta untuk membantu konseling mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalah melalui teknik-teknik yang berorientasi pada tindakan. Selanjutnya yaitu sejarah behavioral. Sejarah pendekatan konseling behavioral bermula pada Ivan Pavlov dan John B. Watson. Pavlov mempelajari tentang pembiasaan refleksi, sedangkan Watson mengkaji pengkondisian operan. Teori ini dilandaskan oleh penemuan Pavlov dan Watson yang membangun teori belajar yang menganggap manusia sebagai hasil belajar yang dapat diubah dengan manipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar. Sejarah behavioral ini dibagi menjadi 3 gelombang. Yang pertama, pada tahun 1960, Albert Bandura menerapkan teori pengkondisian operan dari Skinner dalam terapi keluarga behavioral. Yang kedua, pada tahun 1970-an, teori pengkondisian operan diterapkan dalam konseling individu dan grup. Yang ketiga, pada tahun 1980-an, teori pengkondisian operan digunakan dalam konseling keluarga behavioral, dan konseling keluarga sistematis. Selanjutnya yaitu karakteristik konseling behavioral. Yang pertama, berfokus pada tingkah laku yang tampak dan spesifik. Artinya, konseling behavioral harus fokus pada tingkah laku yang terlihat dan yang dapat dibentuk secara spesifik. Yang kedua, memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan. Artinya, konseling behavioral memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan konseling yang harus ditentukan dengan tingkat kecermatan yang tinggi. Yang ketiga, berorientasi pada prinsip-prinsip kondisi dan penguatan. Artinya, konseling behavioral berorientasi pada prinsip-prinsip kondisi dan penguatan seperti penguatan positif, penguatan negatif, extension, hukum positif, dan hukum negatif. Yang keempat, memanfaatkan teknik-teknik konseling. Artinya, konseling behavioral memanfaatkan teknik-teknik konseling seperti penguatan positif, pembentukan tingkah laku, penghapusan time out, pembanjiran, penjenuhan, hukuman, terapi observasi, dan destinasi sistematis. Yang kelima, karakteristik teori behavioristik memiliki 4 tahap. Yang pertama, melakukan asesmen, kedua, menentukan tujuan, ketiga, implementasi dan teknik dan evaluasi, dan yang terakhir, mengakhiri konseling. Untuk karakteristik yang terakhir yaitu membantu individu belajar memecahkan masalah. Artinya, konseling behavioral membantu individu belajar memecahkan masalah seperti interpersonal, emosi, dan keputusan tertentu. Materi selanjutnya yaitu metode-metode teori behavioral. Ada 4 metode. Yang pertama, operant learning, yaitu adaptasi dari 2 teori conditioning dari Pavlov dan Skinner. Pendekatan ini memfokuskan pada penguatan dalam pembentukan perilaku klien yang dikehendaki. Yang kedua ada social modeling, yaitu pendekatan belajar sosial bertolak dari pendapat Bandura tentang 3 sistem terpisah namun merupakan sistem pengatur yang saling berkaitan. 3 aspek tersebut yaitu 1. Peristiwa stimulus eksternal, 2. Penguatan eksternal, dan yang terakhir
proses perantara kognitif. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini diterapkan oleh konselor dengan cara merancang suatu perilaku adaptif yang dapat dijadikan model oleh klien. Yang ketiga ada cognitive learning, merupakan metode pengajaran secara verbal, kontak antara konselor dan klien dan bermain peran. Pendekatan ini terdiri atas persuasi dan argumentasi yang diarahkan kepada perubahan-perubahan ide yang tidak rasional. Metode yang terakhir yaitu emotional learning, merupakan metode yang diterapkan pada individu yang mengalami kecemasan. Pelaksanaannya dilakukan dalam situasi rileks dengan menghadirkan rangsangan yang menimbulkan kecemasan bersama, suatu rangsangan yang menyenangkan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori behavioral. Kelebihan behavioral yang pertama, pendekatan terapi tingkah laku yang efektif dalam mengatasi masalah yang maladaptif. Kedua, konseling behavioral membantu manusia mendapatkan perilaku baru. Ketiga, konseling behavioral membantu manusia mempengaruhi perilaku orang lain dan juga dipengaruhi orang lain. Untuk kekurangan behavioral yang pertama, pendekatan terlalu terfokus pada perilaku. Kedua, kurangnya fokus pada penyebab utama. Ketiga, keterbatasan pada beberapa kondisi. Keempat, pendekatan kaku. Yang kelima, kurang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Berdasarkan teori behavioral, saya mengambil kasus yaitu ada seorang anak yang mengalami kecanduan game online. Anak tersebut mengalami perbedaan perilaku yang muncul ketika tengah berkonsentrasi dengan game online-nya. Contohnya ketika anak tersebut sedang asyik dengan gamenya dan orang tuanya menyuruh untuk melakukan sesuatu, maka anak tersebut tidak segera melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, melainkan dia lebih mementingkan game online-nya terlebih dahulu. Selain itu, perubahan perilaku yang muncul dari anak tersebut adalah apabila keluarganya memberi nasihat tentang suatu hal kepadanya, maka anak tersebut memberikan respon yang kurang baik. Bukan mendengarkan nasihat yang diberikan dengan baik, tetapi malah memberikan semacam sanggahan dan sering emosi. Kemudian anak tersebut menjadi malas belajar dan jarang bermain dengan teman-temannya. Selanjutnya yaitu implementasi kasus. Berdasarkan kasus tersebut, saya menggunakan pendekatan teori behavioral dengan metode cognitive learning, yaitu dengan teknik self-management. Teknik self-management merupakan salah satu teknik dalam pendekatan kognitif behavioral yang dibentuk untuk membantu konseling agar mampu mengontrol diri serta dapat mengubah perilakunya sendiri dengan efektif. Teknik self-management bertujuan untuk mengubah perilaku tertentu, kemudian menata kembali lingkungan dengan isyarat khusus atau respon tertentu. Untuk mengatasi kasus tersebut ada langkah-langkah yang harus dihadapi, yaitu yang pertama self-monitoring. Konselor mengajak konseli untuk melakukan pemantauan diri. Konseli diajak mengamati tingkah laku mengenai masalahnya selama ini, seperti hal apa saja yang dilakukan oleh konseli beberapa bulan terakhir. Kemudian, konseli mengidentifikasi perilaku tersebut dan mencatat perilaku tersebut. Yang kedua, yaitu self-reward, yaitu konselor menjelaskan jika konseli mampu menjalankan hasil konseling, maka konseli akan mendapatkan semacam hadiah, namun jika gagal, konseli akan mendapatkan hukuman. Langkah yang ketiga yaitu self-contact, yaitu konseling diajak untuk menyetujui kontrak bahwa konseli akan menjalankan proses dan hasil konseling dengan bersungguh-sungguh. Yang keempat, stimulus kontrol, yaitu konseli diajak untuk menjelaskan serta menulis apa saja yang menjadi hambatan untuk mengubah perilaku masalahnya. Dengan langkah-langkah self-management, dapat menurunkan tingkat kecanduan game online pada klien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.